Kali ini, saya Fahriatul Korima dan rekan saya Wiwi Prayatmi Basar. Saya Ammi. Saya Nurlaila Purnama. Saya Asrinda Triputri. Jadi, kali ini kami akan membahas tentang perang panas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, sebelum itu, kami akan membahas tentang awal mula terpecahnya negara Korea. Pada tahun 1919, Jepang sudah mulai datang ke Korea untuk mengambil, mengganggu, serta banyak hal yang dirusak di Korea. Ada 3 hal yang paling penting, yaitu politik, budaya, dan bahasa. 1940, Jepang menjajah banyak negara seperti Korea dan Indonesia. Setelah itu, Jepang memutuskan untuk menyerang Amerika. Dan itu membuat Amerika sangat marah. Sehingga Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang, tepatnya di Nagasaki dan Hiroshima. Karena pengeboman ini terjadilah yang namanya vacuum of power. Jadi, tempat yang dijajah ini tiba-tiba tidak memiliki pemerintahan. Nah, sekutu yang juga ingin membubarkan tentara Jepang, mereka itu keliling. Adapun sekutu yang datang ke Korea yaitu Rusia dan Amerika. Mereka sama-sama datang untuk membantu. Namun perbedaannya, Rusia datang dari atas dan Amerika datang dari bawah. Dan satu hal lagi, mereka memiliki ideologi yang berbeda yang bisa dibilang tidak dapat dicampur. Secara alami, mereka akhirnya bertemu di lintang 38 derajat atau biasa disebut garis paralel 38 dalam bahasa Korea Sampalson, dan memutuskan untuk sama-sama tidak menyeberangi paralel tersebut. Setelah itu terjadilah kebingungan tentang satu negara yang memiliki 2 pemerintahan, satu di utara dan satu di selatan. Namun karena tidak ada permasalahan sehingga mereka membiarkannya. Saat itu Korea Utara dipimpin oleh Kim Il Sung dan Korea Selatan dipimpin oleh Lee Seung Man. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea Selatan menyatakan kemerdekaan. Hal itu membuat Korea Utara berpikir bahwa Korea Selatan memang berpikir untuk memecah belah, sehingga itu menyebabkan perang dingin antara keduanya. Selama perang dingin ini berlangsung, ada satu tokoh penting yaitu Guru Gimgu atau dalam bahasa Korea Gimgu Sonsengnim. Beliau menyatakan bahwa apabila ini terus dibiarkan, kita akan terpecah menjadi 2. Dan ya, tepat seperti sekarang, beliau seperti meramalkan masa depan. Sehingga beliau bolak-balik dari utara ke selatan dan selatan ke utara untuk melakukan negosiasi. Namun, hal ini tidak berlanjut dengan baik. Sehingga pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyatakan perang kepada Korea Selatan. Perang ini berlangsung selama 3 tahun hingga 27 Juli 1953. Karena setelah 3 tahun mereka sama-sama merasa bahwa perang ini sudah memberi banyak kerugian antar keduanya, sehingga mereka memutuskan untuk istirahat, yang dimana istirahat tersebut berlangsung sampai saat ini. Nah, setelah membahas awal mula terpecahnya Korea, sekarang kita akan membahas tentang inti pembahasan kita kali ini, yaitu Perang Panas Korea. Perang Korea merupakan konflik besar pertama yang terjadi pada masa Perang Dingin. Seperti yang dibahas sebelumnya, perang ini berlangsung mulai tanggal 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Sebenarnya, sebelum terpecah, Korea adalah satu kesatuan kerajaan Korea kuno yang disatukan oleh dinasti Tang pada 668 Masehi. Korea bertahan selama 1300 tahun sebelum akhirnya terpecah menjadi 2 bagian. Korea pecah setelah manuver yang dilakukan oleh sekutu menjelang akhirnya Perang Dunia Kedua. Selama perang,
Korea merupakan wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Namun, setelah Jepang terkalahkan, Korea akhirnya dibagi menjadi dua bagian pada Sampalseon, garis lintang 38 derajat. Soviet menduduki bagian utara, sementara Amerika menduduki bagian selatan. Setelah Korea dipisahkan, dua negara superpower itu saling menanamkan pengaruh mereka di daratan Korea. Dengan semakin intensifnya perang dunia antara Soviet dan Amerika, garis pemisah Korea Utara dan Selatan menjadi tirai besi baru yang memisahkan orang Korea satu dengan yang lainnya. Namun, itulah yang menjadi ajang untuk kekuatan antara Soviet dan Amerika, sehingga konflik antara keduanya sangat mungkin terjadi. Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung sangat berambisi untuk menyatukan Korea. Oleh karena itu, beliau meminta dukungan pemimpin Soviet pada April 1950, dan pemimpin Soviet pun akhirnya menyetujui untuk mendukung invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan. Beliau hanya meminta Kim Il-sung memastikan bahwa kemenangan itu dapat dicapai, dan Soviet tidak akan melakukan intervensi secara langsung. Setelah memperoleh dukungan pihak Soviet, Kim Il-sung kemudian mengunjungi pemimpin Partai Komunis di Beijing. Pemimpin Partai Komunis Cina setuju bahwa hanya kekuatan militer yang dapat menyatukan Korea. Sementara Kim Il-sung dengan percaya diri mengatakan bahwa tentaranya akan menguasai seluruh Korea dalam waktu 3 minggu. Perang dimulai pada hari Minggu 25 Juni setelah Tentara Rakyat Korea Utara NKPA menyeberangi Sampalson yang didukung oleh tank T-34 buatan Soviet. Serangan itu tak terduga, baik dalam hal waktu maupun intensitasnya. Sementara itu, pasukan Korea Selatan yang belum cukup terlatih dan belum memiliki cukup persenjataan memilih mundur. NKPA bergerak cepat mengambil ibu kota Korea di Seoul dan menyeberangi Sungai Han dan pergi ke barat menuju Taichung dan Taihu. Korea Utara di bawah dukungan Soviet tak terbendung. Meski dihimbau untuk menarik kiri, NKPA justru bergerak lebih cepat dan lebih jauh ke selatan. Nah, sesaat setelah kematian bapak kalian Joseph Stalin pada tanggal 5 Maret 1953, komunis kembali ke meja perundingan dan menyetujui adanya pertukaran narapidana dan gencatan senjata. Perang Korea membawa kerugian yang sangat amat besar bagi kedua belah pihak. Setidaknya 33.000 pasukan Amerika tewas dalam perang tersebut, 2.827 tewas dalam situasi yang berkaitan dengan perang, dan 103.000 orang terluka. Sedangkan korban jiwa untuk Republik Korea Selatan mencapai 59.000 tewas dan 290.000 pasukan terluka. Ditambah lagi korban sipil cukup untuk membawa angka korban ke hampir 3 juta orang. Korban yang lebih parah berada di pihak Korea Utara dan Cina. Setidaknya 500.000 orang pasukan menjadi korban dan 1 juta orang terluka.